semalam dari Rimbu Hujan. Malam tadi saya di Sungai Bahar. Jadi di mana kau menginap? Di Aston, aku bilang. Oh, dekat sekolah. Kenapa kau tak nginap di rumah gua ya? Kan ada abang kau di sini. Yang ku sesalkan, kenapa tunggu udah dibayar baru dia bicara? Begitu kangkung tuh panen, dijualnya kangkung tuh bisa dia berangkat haji. Cuman jual kangkung itu dia sama tanahnya sekalian. Dia datang sholat subuh setiap hari Jumat karena takut di absen, itu pun syirik kecil. Inilah Ustaz ceramah dia di luar merokok, itu bahaya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa zalika adhaful iman. Shadaqallahul azim. Selamat tengok Banyak tak tahu. Insyaallah yang hadir ini semua sehat-sehat. Bapak Imam yang mulia luar biasa, hafizullah, mudah-mudahan Allah lindungi dan jaga beliau. Amin ya Allah. Kemudian yang terhormat Ketua Masjid, apa nama masjid itu? Al Hikmah. Al-Hikmah. Pak Aswan, Ketua RT juga dia ni. Ketua RT juga. dia ketua RT juga. Ketua Lembaga Adat juga. Ini lo nak masuk surga di mana? Semua dia ketua RT, dia ketua masjid, dia ketua adat Melayu, dia orang maka untuk dibakar, kamu ada terakhir. Saya ulang dulu ya, insyaallah luar biasa. Seluruh ormas-ormas Islam yang hadir, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ibu-ibu yang masuk ke dalam, aku gembira tadi ibu-ibu masuk ke dalam, rupanya masuk tua-tua pula, ini lah masih salah. Sengaja bapak tu, begitu ibu masuk bapak tu semua keluar. Bukan untuk memberikan tempat kepadamu, tapi supaya yang keluar itu bisa merokok. Aku tahu Ya. Maju lagi Pak Ibu tu ke depan. Ayo Pak, maju Pak, maju depan. Maju depan kasihan dulu Pak. Maju. Ah, maju. sudah. Iya, kalau ceramah. Merokok. Ada orang yang nanti matinya payah. Mulai. Orang yang matinya payah itu yang pertama adalah orang yang syirik kepada Allah.
payah mati. Syirik dia kepada Allah, menduakan Allah. Menduakan Allah ini bukan berarti dia harus menyembah berhala, tidak. Dia datang sholat subuh setiap hari Jumat karena takut di absen, itu pun syirik kecil. Bukan masalah matematika ya. Orang itu semuanya. Yang kedua, orang yang payah mati nanti Pak Gubernur, orang yang durhaka sama ayahnya. Payah dia mati Pak. Hebat pun jabatan dia, eselon 2 pun dia umpama. Eselon 3 pun dia umpama. Banyak pun jabatan dia, ketua DMD, ketua RT, ketua masjid. Tapi kalau durhaka sama ayahnya, payah dia mati. Payah dia mati. Sudah dipecut pakai daun kelor, tak mati-mati. Pecut pakai daun pintu, cepat dia mati. Asal pakai daun pintu, wah, yang itu pun selesai. Yang keempat, siapa orang yang payah nanti dia mati? Orang yang durhaka kepada guru dia. Siapa dia Ustaz? Inilah Ustaz ceramah, dia di luar merokok, itu payah nanti. Situ tembakan dan gitu. Kalau nanti sama-sama kesarapan. Biar fair. Fair, iya. Maka bersyukur kita kepada Allah. Kenapa hari ini kita yang hidup ini dikasih Allah kesempatan keringanan langkah untuk sampai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mau apapun niat kita hari ini datang kemari demi Allah, Allah akan tetap hitung langkah kaki kita kemari ini sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Memang ibadah Allah begitu Pak, harus tunggu dikeluarkan perda dulu. Gubernur Jambi mewajibkan setiap pejabat dan PNS harus sholat subuh di wilayah yang sudah ditentukan. Baca itu di Instagram. Ikuti Pak. Betul loh, ikuti. Mak pantai ini gue, kan kecil-kecil cabai rawit kan? Betul. Cuma mohon maaf nih, ada kemarin tengok postingan di Instagram, aku acara itu, wah disepakai apa? Baju militer itu. Wah, takut lah. Cerita itu. Susah pergi ke tengok gue. Aku besar, aku kecil. Kebesaran baju. Awak kenapa berani begitu? Ustaz percaya sama Pak Gubernur kami. Beliau jawab saya. Tadi pagi saya ditelepon beliau. Di mana Benindo? Aku semalam dari Rimbo Bujang. Malam tadi saya di Sungai Bahar. Jadi di mana kau menginap? Di Aston, aku bilang. Oh, dekat sekolah. Kenapa kau tak nginap di rumah saja? Kan ada abang kau di sini. Yang kusesalkan, kenapa tunggu udah dibayar baru dia bercakap? Salah. Sudah dibayar baru ngomong. Aku Aston tuh pindah waktu rumah dinas, rugi aku udah bayar. Ya Allah, ya Allah. Inilah Iya. luar biasanya Pak Gubernur kita. Beliau hampir dekat. Waktunya seloroh bercanda. Ketika bekerja, profesional itu tetap. Saya berani bercanda dengan dia. Dia apa saya? Ujai, nanti kalau kau ke Jakarta, ada di sana mes kita. Hotel pun aja aku. Oke. Jakarta, hotel pun dia. Tadi angkatnya.
jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita sudah berada di penghujung tahun baru. Kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Ada 4 bulan yang luar biasa, yang bulan ini khusus. Siapa yang berbuat baik di bulan ini, maka Allah lipat gandakan. Siapa yang berbuat mungkar juga di bulan yang 4 ini, Allah pun lipat gandakan dosa ini. Mana 4 bulan itu Ustaz? Pertama Muharram. Nah, inilah yang sebentar lagi mau kita datangkan, Pak. Ini sudah di penghujung ini. Inilah sebenar-benarnya tahun baru umat Islam itu yang harus kita rayakan. Di bulan Zulqa'dah kita persiapan kurban, persiapan keberangkatan haji. Sudah pulang jemaah haji Jambi ini, Pak? Belum, ya, kita doakan selamat. Amin. Semuanya menjadi haji dan hajah yang mabrur, Bapak. Karena bukan luar biasa panggilan haji, Pak. Orang kaya pun tentu sampai ke sana. Betul. Banyaknya orang kaya di Jambi, lebarnya sawit orang tuh. Orang tuh sekarang sedang berada di sini. Ya benar, Pak. Kaya pun dia, sehat pun dia, tapi kalau Allah belum mengundang, belum sampai la haula wala quwwata illa billah ke dada dia, takkan sampai ke sana. Makanya kita kalau sudah melihat jemaah haji itu sedih, Pak. Sedih betul. Sedih. Saya waktu jemaah haji itu berangkat, ya Allah, menangis saya. Kenapa Ustaz menangis? Tadi aja orang itu tak masuk ke PHD, sedih betul rasanya. Kenapa? Itu suatu kepuasan batiniah. Kenapa? Allah yang langsung mengundang. Walaupun kan begini, tidak mesti orang kaya juga kan. Orang berangkat haji itu mabuk kan. Macam-macam panggilan Allah itu. Kalau Allah tak memanggil, tidak mesti dia kaya, tidak. Tidak mesti ladang dia lebar, enggak. Enggak mesti apa lagi, dia pejabat hebat, enggak. Kalau Allah nak manggil dia, macam-macam situasi dan kondisinya. Kalau Allah mau dipanggil. Makanya model haji ini kan banyak macamnya. Banyak model haji. Udah nggak usah tema-tema, seru aja. Haji kita seru aja. Benar, ada model haji linasab. Karena nasab keturunan dia dari onyang dia, tahu onyang, uyut dia, moyang dia, onyang dia udah haji. Haji Sipolan sampai ke dia haji. Wajar keluarga haji. Ada orang haji namanya haji kasar. Haji karena kerja keras dia. Kerja dia sebagian ditabung untuk berangkat, sebagian untuk kehidupan rumah tangga. Bersawit dia, panen sawitnya, sebagian ditabung, sebagian untuk rumah tangga. Menanam dia padi, menanam dia tanaman palawija, panen, sebagian ditabung, sebagian untuk rumah tangga. Berangkat dia, Pak. Tetangga saya nggak banyak, 20 kali 20 nya tanah lingkungan, 20 kali 20 400 meter persegi. Kalau dibilang satu rantai, Pak, kecilnya satu rantai 20 kali 20. Ditanamnya kangkung. Begitu kangkung itu panen, dijualnya kangkung tuh bisa dia berangkat haji. Cuman jual kangkung itu dia sama tanahnya saja. Karena aku tak salah, aku kan memilih informasi. Iya. Berangkat dia haji. Haji lilus kasar. Tanah ya. Ada haji nasib. Haji karena nasib. Ketua ormas ya. BP-nya gubernur jadi barang. Jadi Pak, mengolah semua ini Pak. Pulang dia dari pengajian subuh, pemukena putih-putih yang dipakai dia, menyeberang jalan aspal jalan raya. Tak sengaja qadarullah dihantam mobil. Wah, kebetulan yang menabrak orang kaya.
ditanggung jawabin, ayo Bu Haja, ayo saya bawa ke rumah sakit. Begitu sadar yang ditabrak, kena Bu Haja. Biaya rumah sakit, perobatan, semua sudah aku tanggung. Yang penting Bu Haja sehat. Maaf, saya belum haja. Udah terucap, malu yang bicara. Kenapa? Tahun buka kita berangkat haji. Nanti kalau nggak cepat berangkat haji, ya berangkat usah lama-lama. Iya. Zulqa'dah persiapan berangkat haji, persiapan kurban. Zulhijjah kurban dilaksanakan. Untuk apa kurban dilaksanakan? Menghilangkan sifat kebinatangan yang ada sama diri kita. Kita ini banyak manusia tapi sifat awam macam binatang. Ada manusia sifatnya macam binatang? Ada? Ada. Oh, dijawab aja. Semua aja kita ngaji nih Pak. Ada, enggak. Aku di belakang sama, semua aja loh. Ada sifat manusia tapi kelakuan macam binatang. Ada kan? Ada. Datang orang yang mati malam. Menghilangkan nafsu dunia kita supaya apa? Hidup di mana? Ini dicontohkan sama Ibrahim. Ibrahim kenal kan Pak? Ibrahim. Orang Kota Baru. Ibrahim itu bukan orang kaya Pak. Ribuan ternak beliau tuh. Tapi beliau kalau menyembelih hewan itu, ya nggak sebiji dua biji, ratusan puluhan. Pak Gu, kemarin korban berapa ekor? Banyak. Ya banyak, tahu dah itu. 40. Tapi ini juga. Macam bagi-bagi ke kabupaten itu kan minoritas. Daripada korban perasaan loh korbannya. Daripada korban perasaan. Udah. Iya. Ibrahim ini sekali menyembelih berpuluh-puluh, beratus-ratus. Apa kata orang? Kata orang kampung itu. Kau menyembelih hewan ini bersedekah nih, ratusan yang kau sembelih. Kau tidak takut miskin rupanya, Ibrahim? Apa yang takut miskin? Ini titipan Allah semuanya. Ini titipan Allah ini. Ngapain aku suntuk lagi? 100 yang aku potong, 100 bisa beranak lagi balik. Apa yang aku takutkan kata Ibrahim? Titipan ini. Jangankan hewan ternakku yang disuruh sembelih. Kalau Allah menyuruh anakku yang disembelih, aku sembelih. Waktu itu belum punya anak. Berani bercakap begitu. Biasa bahasa kampanye. Ibrahim Pak, belum punya anak sanggup dia bercakap macam begitu. Jangankan hewan ternak, anak pun kalau suruh sembelih, aku sembelih. Begitulah biar anaknya yang namanya Ismail Pak. Dua tafsir yang mengatakan, satu 12 tahun, yang satu 7 tahun. Ditambil yang 7 tahun. Sudah lama tidak jumpa sama anak 7 tahun. Begitu jumpa suruh menyembelih lewat mimpi. Yang mimpi Ibrahim itu nabi. Kalau laki mau mimpi nyembelih kamu itu bukan perintah, itu udah jijik betul lewat. Disembelih menghilangkan rasa nafsu dunia. Ditukar Allah dengan seekor kibas. Ibrahim nggak nyangka kok kalau yang disembelih Ismail tapi yang terpotong lehernya adalah seekor kibas. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir Ibrahim tanda rasa syukur kepada Allah. Makanya hidup nih Pak, kalau kita dapat nikmat yang besar, nikmat itu di luar nalar kita Pak. Tidak lagi alhamdulillah yang diucapkan Allah.
Disembeli ditukar Allah dengan seekor kibas. Habis bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, habis masuk bulan Muharram. Inilah tahun baru umat Islam yang harus kita rayakan. Ini yang harus kita rayakan. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang hajaru, hijrah, nggak pernah puas dengan amal ibadah. Hari ini dia buat kebaikan, besok dia tambah kebaikannya, besok ada kebaikan, ditambahnya lagi kebaikannya. Dia nggak pernah puas dengan amal kebaikan yang dia buat, bertambah terus kebaikan yang dia buat. Ini tanda orang beriman yang hijrah. Maka kalau kita ngaku beriman kepada Allah, tapi kita bangga dengan amal yang sudah kita buat, itu dipertanyakan iman kita. Kenapa? Sombong lewat sama Allah. Aku Ustaz, kenapa? Rajin sholat Ustaz, 5 waktu aku di masjid, udah pasti aku dimasuk surga. Belum tentu. Sholat kau niatnya kata siapa? Ustaz apa? Aku harus sedekah terus. Sudah pasti aku ini masuk surga. Belum tentu. Ustaz, aku ahli maksiat, masih hobi judi online, main skater, slot. Kenapa lagi? Pokoknya main judi Ustaz, mabuk-mabukan. Tiap sore main tusuk. Tahu tusuk? Tuak sore. Tuser. Tuser. Di Medan kan? Di Medan. Tusuk tuak sore. Tuak sore. Tuser. Kenapa tahu? Usurpin. Iya Pak. Tusuk. Tuser. Aku udah pasti masuk neraka Ustaz. Belum tentu surga. Yang baik belum tentu bersurga, yang maksiat belum tentu pula ke neraka. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adil. Tugas kita dalam hidup ini tak boleh menghakimi, apalagi menilai amal orang. Tugas kita hanya satu Pak, takwa. Setiap khatib Jumat dia hanya berwasiat ketika tidak khatib. Apa katanya? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa ini simpel Bapak Ibu. Takwa ini simpel. Takwa itu simpel. Takwa itu dua ya. Apa itu Ustaz? Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu takwa itu. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Dia nggak mikir yang lain. Yang penting perintah laksanakan, larangan tinggal, selesai. Perkara penilaian biar Allah yang menentukan. Nggak ada hak kita menilai ibadah orang. Maka selagi Allah kasih kita umur sampai di bulan Muharram ini nanti, perbanyaklah ibadah kebaikan kita. Itu artinya apa? Allah sayang sama kita yang masih hidup nih. Kita semua berdosa. Nggak ada kita yang nggak punya dosa. Berdosa kita semua ini. Yang duduk di sini di depan, yang bersandar ini. Bukan berarti nggak punya dosa. Berdosa lagi tuh. Yang lain tak bersandar, dia bersandar. Dan semua kenapa? Jemaah duduk semua, Ustaz dibiarkan berdiri, tak disediakan tempat duduk. Nah, itu berdosa. Pengurus masjid itu. Maka kita jangan puas dengan amal kita. Ditambah Allah usia kita, disampaikan Allah untuk melewati tahun baru hijrah nanti, disampaikan Allah. Semakin baiklah amal ibadah. Manusia kita hari ini sebagai hamba Allah, kenapa kita begitu mudah kadang-kadang meninggalkan amal yang ibadah? Kenapa coba? Karena nggak Allah tunjukkan langsung konsekuensinya. Betul kan? Gini. Senin apel pagi bersama Pak Gubernur. Wajib nggak datang? Wajib. Kalau nggak datang kenapa? Potong gaji, mutasi, paling seram, nonjok. Kan gitu kan? Kenapa? Nggak patuh sama aturan, nggak disiplin. Makanya cepat.
apel jam 8, setengah 6 udah di situ. Iyalah, daripada terlambat. Kenapa? Nampak langsung konsekuensi. Ya saya Pak, saya siang nanti berangkat ke Jakarta. Karena besok saya di Kabupaten Toratara, Sumatera Selatan. Pesawat saya jam 11.25 kalau nggak salah. Iya kan? Aku jam berapa nanti ke bandara kira-kira? Jam 10 lah kira-kira, atau setengah 11. Sholat Jumat di pesawat. Supaya apa? Nggak terlambat pesawat. Kalau sempat terlambat pesawat, konsekuensinya apa? Pesawat tinggal. Kalaupun ada tiket, aku beli tiket lagi, rugi bos. Sudah. Ya kalau ada tiket. Kalau nggak ada tiket, bagaimana nasibku besok di Sumatera Selatan tabligh akbar? Banyak orang yang aku kecewakan karena aku tak datang. Betul kan? Yeah. Makanya aku harus hadir sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Kan begitu. Karena kita tahu konsekuensinya Pak, makanya kita nggak berani macam-macam. Hari ini kita begitu lalai dalam beribadah, tunggu dipaksa dulu, tunggu dikasih sanksi dulu, baru kita mau ibadah. Kenapa? Karena nggak ditunjuk Allah langsung konsekuensinya sama kita kalau kita meninggalkan ibadah. Kalau ditunjukkan Allah langsung konsekuensinya, putus kita Pak, putus. Sholat maghrib, zuhur pun udah sampai ke masjid. Daripada terlambat kan begitu. Sholat Jumat, Senin itu udah nunggu dia di masjid. Kapan sholat Jumat di sini hari apa? Iya sama di sana pun hari Jumat juga. Senin itu dia udah nunggu. Kenapa? Karena takut kalau konsekuensinya ditunjukkan langsung oleh Allah apabila ditinggalkan. Maka saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu yang hadir di sini, semakin bertambah umur kita ini disampaikan Allah di bulan Muharram, semakin giatlah kita dalam beribadah. Kenapa? Semakin bertambah usia, semakin berkurang jatah hidup kita ini di dunia. Kita ini cuma seorang musafir. Kita berjalan, berhenti minum, habis minum, hilang lelahnya, lanjut lagi kita. Lahir kita diazani, lahir kita diikomahin, habis itu wafat kita disolatkan. Hanya sebatas azan sama sholat. Kalau waktu pas azan subuh enak, masih ada sholat sunnahnya lagi. Kalau model sholat maghrib, begitu azan langsung komat, macam mana kan gitu kan? Makanya terlalu singkat dunia ini ternyata. Jangan sampai kita hanya karena dunia kita meninggalkan akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Semakin bertambah umur dunia ini, semakinlah kita bermuhasabah. Apa makna muhasabah itu Ustaz? Introspeksi diri, perbanyak berzikir, perbanyak mohon ampun kepada Allah, supaya apa? Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Melihat kemungkaran bukan berarti tak ada kewajiban bagi kita untuk tidak menghapuskannya. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila kau melihat kemungkaran, hapus dengan tangan. Maka tangan ini apa Ustaz? Kekuasaan. Banyak pegawai yang malas bangun subuh Ustaz, buat perda wajib ASN dan pegawai sholat subuh sudah dibuat. Inilah tugas penguasa ini. Itulah tugas pemimpin kita dengan kuasa. Awak yang tak punya kuasa tak bisa. Makanya bisa jadi beliau pemimpin kita ini masuk surga duluan. Kenapa? Tekenan beliau itu langsung dikerjakan orang. Awak berbui, mulut awak bercakap sombong, sombong. Tidur orang lain. Tapi kalau sudah pemimpin berkuasa yang meneken, wajib sholat subuh, semua datang, semua mengabsen. Aku datang mengabsen samping foto. Ustaz, aku tak punya kuasa Ustaz, karena aku bukan pemimpin. Wa illam yastati fa bi lisani, selalu ingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Sabar. Payah Ustaz berbuat baik Ustaz, enggak diterima kadang kebaikan awak kalau awak menyampaikan kebaikan itu Ustaz. Biasa itu. Berbuat baik ini memang susah Pak. Tapi ada yang lebih susah dari berbuat baik Ustaz. Apa Ustaz? Lebih susah lagi ketika kita berbuat kebaikan tapi kebaikan kita tak diri orang. Berbuat baik itu susah, tapi lebih susah istiqomah dalam kebaikan ketika kebaikan kita tak dipandang orang. Akhirnya maka sampaikan terus kebaikan. Insyaallah. Yang ketiga, fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Dengan lisan tak mampu, dengan hati doakan, saling doa mendoakan. Dengan puasa enggak bisa, dengan lisan enggak bisa Ustaz, didoakan pun enggak bisa juga. Wazalika aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman manusia ini. Lemah iman dia, itulah batas kemampuan iman dia. Maka tak boleh kita memaksakan. Yang penting sudah kita sampaikan tugas kita. Ya, maka menyambut datangnya bulan Muharram ini, pertama, perbanyak amal ibadah kita. Jangan pernah bangga dengan amal ibadah kita. Kalau hari ini kita belum baik, teruslah hijrah menjadi lebih baik. Kalau hari ini kita sudah baik, terus istiqomahkan dalam kebaikan itu. Jangan pernah bangga saudara dengan amal kebaikan yang sudah kita perbuat. Karena kita tidak pernah tahu kesombongan kita kadang-kadang bisa menghapuskan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Sama seperti kayu yang api yang membakar kayu bakar, sia-sia Pak. Maka jangan bangga dengan amal kebaikan kita. Kalau bisa awak beramal, tangan kanan kasih, tangan kiri ambil. Yang tahu hanya Allah dan para malaikat. Bahkan malaikat sendiri pun kalau bisa tak tahu sembunyikan hanya Allah dan kita yang tahu. Insya Allah. Yang kedua, perbanyak bermuhasabah diri, banyak beristighfar, memuji Allah, mohon ampun kepada Allah dengan usia yang dititipkan. Bisa jadi hari ini kita lebih banyak khilaf, bisa jadi hari ini kita lebih banyak kemaksiatan. Hari ini Allah memberikan kita hidup karena Allah sayang dengan kita. Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Wallahu ghafurur rahim. Seluas apapun dosa kita, setumpuk apapun kemaksiatan kita, Allah ampunannya tiada terhingga saudara. Maka tak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki diri. Persiapkan dengan beramal yang baik, istiqomah di jalan Allah, dan berbanyak mohon ampun kepada Allah. Insya Allah ini menjadi modal untuk menyongsong tahun baru Hijrah 1447 menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Luruskan semua karena Allah. Insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat. Nasihat buat Bapak Ibu, terutama nasihat buat saya yang menyampaikan. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.